Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 191101046, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D semester 4. Di sini saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai kitab Tijan Ad-Daruri guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Ibu Lucy Suryani, MPD. Kitab Tijan Ad-Daruri. Nama lengkapnya adalah Tijan Ad-Daruri ala Risalah Al-Bajuri, merupakan kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Kitab ini merupakan kitab syarah terhadap kitab Risalah fi Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, ulama asal Mesir. Kitab Tijan Ad-Daruri secara garis besar membahas tentang tauhid sebagaimana kitab asalnya. Di Indonesia, kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren. Terlebih, kitab Tijan Ad-Daruri bermanhaj sunnah sesuai dengan pemahaman mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun identitas kitab yaitu nama lengkap kitab Tijan Ad-Daruri ala Risalah Al-Bajuri, pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wafat 1316 Hijriah atau 1898 Masehi, penerbit Al-Maktabah Al-Hashimiyah, tahun terbit 2013, kota terbit Istanbul, Turki, tebal kitab 58 halaman. Isi dalam kitab ini meliputi yang pertama, muqaddimah singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayahnya dan ibunya. Dan yang kelima, pembahasan tentang syafaat. Yang pertama yaitu muqaddimah. Berkatalah seorang yang fakir dari rahmat Tuhannya yang maha waspada dan maha melihat, yakni Ibrahim Al-Bajuri, pemilik sifat lalai. Beberapa saudara-saudaraku, atau semoga Allah memberi kebaikan situasi dan kondisi kepadaku dan pada mereka, meminta supaya aku menuliskan untuk mereka sebuah risalah yang isinya memuat sifat-sifat Allah, perlawanannya, dan sifat yang boleh bagi Allah Ta'ala, serta sifat yang wajib bagi para rasul, yang mustahil bagi para rasul, serta sifat yang boleh. Maka aku penuhi permintaan mereka. Maka aku berkata, wabillahi taufik. Kemudian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi yang pertama, al-wujud atau ada. Lawannya yaitu al-adam atau tiada. Yang kedua, al-qidam atau terdahulu. Lawannya yaitu al-hudud atau baru. Yang ketiga, al-baqa atau kekal. Yang keempat, mukhalafah til hawadisi atau berbeda dengan makhluk. Lawannya yaitu al-mumassalah atau serupa. Yang kelima, al-qiyam bi al-nafsi atau berdiri sendiri. Lawannya yaitu al-ihtiyaj atau butuh. Yang keenam, al-wahdaniyat atau tunggal. Lawannya yaitu at-ta'adud atau terbilang. Yang ketujuh, al-qudrat atau berkuasa. Lawannya yaitu al-aziz atau lemah. Yang kedelapan, al-iradah atau berkehendak.
lawannya yaitu al-qarorah atau terpaksa atau tiada berkehendak. Yang kesembilan, al-ilmu atau tahu, lawannya yaitu al-jahal atau bodoh. Yang kesepuluh, al-hayat atau hidup, lawannya yaitu al-maut atau mati. Yang kesebelas, as-sama atau mendengar, dan al-basor atau melihat, lawannya yaitu as-somam atau tuli, dan al-umi atau buta. Yang kedua belas, al-kalam atau berfirman, lawannya yaitu al-bukam atau bisu. Yang ketiga belas, kaunuhu qadiron atau adanya Allah berkuasa, lawannya yaitu kaunuhu azizan atau adanya Allah yang lemah. Yang keempat belas, kaunuhu muridan atau adanya Allah yang berkehendak, lawannya yaitu kaunuhu karihan atau adanya Allah yang terpaksa. Yang kelima belas, kaunuhu aliman atau adanya Allah yang mengetahui, lawannya yaitu kaunuhu jahilan atau adanya Allah yang bodoh. Yang keenam belas, kaunuhu hayyan atau adanya Allah yang hidup, lawannya yaitu kaunuhu mayitan atau adanya Allah yang mati. Yang ke-17 yaitu kaunuhu sami'an atau adanya Allah yang mendengar, dan kaunuhu basyiran atau adanya Allah yang melihat, lawannya yaitu kaunuhu asyoma atau adanya Allah yang tuli, dan kaunuhu a'ma atau adanya Allah yang buta. Yang ke-18, kaunuhu mutakalliman atau adanya Allah yang berfirman, lawannya yaitu kaunuhu abkama atau adanya Allah yang bisu. Sedangkan sifat zais atau yang boleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melakukan setiap yang mungkin atau membiarkannya. Dalilnya yaitu jikalau melakukan atau membiarkan sesuatu adalah wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara yang jais tersebut juga menjadi wajib atau mustahil, dan hal itu mustahil. Kemudian sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sifat wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi yang pertama as-sidiq atau benar, lawannya yaitu al-kizab atau bohong. Yang kedua al-amanah atau terpercaya, lawannya yaitu al-khianat atau berkhianat. Yang ketiga tabligh atau menyampaikan perkara yang telah diperintahkan terhadap mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk, lawannya yaitu hitman atau menutup-nutupi. Yang keempat al-fatonah atau cerdas, lawannya yaitu al-biladah atau bodoh. Selanjutnya yaitu sifat zais atau yang boleh pada para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-arad, al-basyariyah atau manusiawi. Kemudian nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah dan ibunya. Adapun nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayahnya, maka dia baginda kita semua. Nabi Muhammad adalah putra Abdullah, yang putranya Abdul Muthalib, yang putranya Hashim, yang putranya Abdul Manaf, yang putranya Qusay, yang putranya Kilab, yang putranya Murrah, yang putranya Ka'ab, yang putranya Lu'ay, yang putranya Khalib, yang putranya Fir, yang putranya Malik, yang putranya Nadlir, yang putranya Kinanah, yang putranya Hujaimah, yang putranya Mudrikah, yang putranya Ilyas, yang putranya Mudlor, yang putranya Nizar, yang putranya Mu'ad, yang putranya Adnan. Dan
tidak ada nasab atau silsilah sesudah Adnan sampai Adam alaihi salam berdasarkan perjalanan syahih dalam penukilan. Adapun nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibunya, maka dia baginda kita semua Nabi Muhammad adalah putra Aminah, yang putrinya Wahab, yang putranya Abdul Manaf, yang putranya Zuhroh, yang putranya Hilab. Maka perkumpulan Aminah beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada eyangnya Hilab. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang syafaat. Dan dari sebagian perkara yang wajib untuk diketahui yaitu sesungguhnya Nabi memiliki haudul atau danau, dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat saat di Fasyal al-Qudlo atau penghakiman yang akan memisah manusia, dan syafaat ini dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.